Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Kami sadar semua ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan, sungguh kami bersyukur punya Allah yang hidup seperti Engkau. Marilah Tuhan, kami sudah memuji bersama-sama dengan saudara bersaudara, teman-teman semua Tuhan, dan kami percaya Engkau disenangkan. Biarlah pujian kami boleh naik ke hadirat-Mu seperti dupa yang harum membawa kesenangan bagi-Mu. Jadi tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan Engkau berfirman. Kami akan buka hati kami Tuhan. Sembunyikan juga hamba-Mu di balik salib-Mu, supaya tidak ada akal-akalan manusia, hikmat manusia yang bisa beroperasi di tempat ini, kecuali Engkau sendiri, Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami mau serahkan Tuhan ibadah ini, kesempatan yang terakhir ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Sehingga tidak ada satu kekuatan, satu roh yang bisa bergerak di tempat ini, kecuali hanya Roh Kudus saja. Thank you Father, thank you Lord Jesus, Holy Spirit, thank you. In the name of Jesus we pray, everyone say Amen. Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Sungguh satu anugerah bagi saya pada pagi hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu, saudara semua. Ini kali yang kedua saya ada di tempat ini. 4 tahun yang lalu kurang lebih saya juga ada di sini, sempat diminta untuk memberikan kesaksian. Dan pertama saya juga ingin mengucap syukur kepada Tuhan, setelah pandemik baru sekarang ini kami bisa jalan keluar. Ya. Nah, meskipun tadinya saya itu cuma sudah janji dengan istri saya, kita cuma holiday aja. Saya juga janji dengan Tuhan, saya cuma mau holiday aja. Kali ini saya nggak mau melayani kemana-mana pokoknya. Karena kalau saya mau kemana, biasanya orang dengar dia selalu minta dan saya nggak bisa nolak, saudara. Dan benar juga, rupanya Pak Vincent tahu saya di Surabaya. Pak Yongki, you Surabaya ya? Iya Pak. Ke Jakarta? Enggak, saya nggak ke Jakarta Pak. Saya tegasin, saya nggak ke Jakarta Pak. Tapi rupanya berapa hari terus aja. Masa you nggak ke Jakarta? Masa you nggak ke Jakarta Pak? Bagi-bagi berkat dong, Pak, Jakarta. Aduh, saya Tuhan, masa saya mesti harus ke Jakarta gitu. Akhirnya saya janjian sama besan saya, saudara. Ya. Kita bawa mobil aja sampai diberikan Alphard baru, saudara, untuk berangkat ke sini. Ya. Tapi rupanya karena dari datang ini setelah beberapa hari di Singapura, kemudian ke Surabaya, baru nginep semalam, dibawa ke Malang, baru semalam ke Banyuwangi, terus Surabaya, terus jadi istri saya akhirnya saya nggak ke Jakarta dah, jadi nggak jadi bawa mobil. Saya terpaksa mendadak aja beli tiket pesawat, saya sendiri aja berangkat. Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya bahwa pagi hari ini juga apa itu tentang tema ini, saudara ya. Pak Vincent tanya, memang saya sudah nggak ada persiapan apa-apa. Temanya apa? Aduh, saya nggak kepikir Pak. Nanti aja, besok aja lah saya kasih tahu. Dia langsung buatin ini termasuk salah satu Walking in the Spirit. Loh, kok bisa milih ini Pak? Ya itu kan domain you katanya. Ya sudah, saya pilih yang Walking in the Spirit aja. Ya saudara, kita berdoa aja supaya pagi hari ini benar-benar kita bisa menangkap apa yang sudah kita setujui untuk tema ini gitu. Jadi Walking in the Spirit ini tidak bisa dilepaskan dengan iman. Berjalan dalam roh itu nggak bisa lepas dari iman kita. Saya terus terang aja, saya tadi lupa sampaikan. Saya berdiri di sini nih, saya menghadapi orang-orang besar, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, saudara. Khususnya Tomang chapter ini, orang-orang yang dipakai Tuhan dahsyat sekali. Bisa diaminkan? Amin, saudara. Saudara, kalian adalah orang-orang dahsyat dan saya harus banyak belajar kepada kalian sebetulnya, gitu loh. Kok ganti saya yang harus berdiri di sini gitu. Maksudnya saya yang harus banyak dengar dari Bapak Ibu Saudara gitu. Sebab seperti yang dulu saya pernah saksikan itu, masalah pendeta itu cuma jabatan saja gitu. Jadi percuma ada punya sandang title PDT ya, tapi kalau
kita itu enggak full gospel. Nah, amin. Yang ini, ya kan. Makanya saya dulu waktu ditabisin, ini saya nggak main-main saudara. 4 majelis pusat, waktu itu saya di gereja GPDI, yang nabisin saya untuk jadi pendeta. Dan saya katakan tidak. Majelis pusat loh. Biasanya itu majelis daerah. Ini majelis pusat. Datang ke Sydney, lihat persekutuan yang waktu itu saya mulai bangun. Sudah 50-60 orang. Ini Bro Yongki, ini gereja ini. Yuk ditabisin apa? Saya nggak ada cita-cita mau jadi pendeta atau apa. Hidup saya hanya dalam doa. That's all. Saya mulai dari doa aja. 3 jam, 2 jam paling enggak saya habiskan dengan doa setiap hari. Dan itu yang membuat tiba-tiba hati Tuhan itu ada di dalam hidup saya. Jadi saya akan banyak bagi hari ini juga kesaksian pribadi sehubungan dengan walking in the street ini. Praktikalnya itu loh. Jadi bukan teori saja. Tadi melihat visible gospel sama dengan visi yang gereja yang saya plan 2001 yang lalu saudara. Melepaskan orang-orang yang terikat. Amin. Membawa mereka kepada Kristus. Ya kan? Nah, saya juga gereja yang saya plan itu tahun 2001 Anglican Mission Center. Kata Gerik Anglican itu adalah Injil, Gospel. Nah, melihat lagi kepada kata Gospel, artinya adalah the good news of victory, the victory of Jesus Christ, the Son of God. Yesus datang membawa full Gospel. Tapi Yesus tidak cuma untuk membawa berita kebenaran firman, tapi selalu setiap kebenaran firman diberitakan, selalu disertai dengan tanda-tanda heran, ajaib, dan mujizat. Nah, visible gospel juga merilis, membebaskan orang-orang yang terikat. Dibebaskan pakai apa? Nah kan begitu kan, pasti dengan kuasa Tuhan. Nah, bicara tentang kuasa Tuhan sudah diberikan kepada gereja. Bicara gereja bukan denominasi, bukan gedung gereja, bukan nama organisasi, tapi you and I. Setuju saudara? Saudara dan saya, gereja. Kita adalah bait Allah yang hidup itu. Tuhan datang tidak membentuk denominasi, tidak membentuk organisasi. Memang harus ada karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Tetapi sungguhnya Tuhan membangun kita. I build my church upon this rock. Aku bangun gerejaku di atas batu karang ini. Batu karang iman Petrus waktu itu. Yang mengaku bahwa engkau adalah Tuhan, Juru Selamat itu. Anak Allah yang hidup itu. Nah, sementara sambil ini saudara, saya tampilkan gambar ini sebentar aja. Kita lihat, kalau lihat dari gambar ini, Yesus berjalan di atas air. Kemudian Petrus waktu itu, kita tahu ceritanya dia juga berjalan di atas air. Amin. Manusia biasa tetapi berjalan di dalam alam roh. Dengan iman, dia bisa berjalan. Berjalan di dalam kemustahilan. Nah, apa bedanya kita dengan Petrus? Saya rasa sama saudara, nggak ada bedanya. Ketika Petrus melihat Yesus, Guru apabila benar engkau, suruhlah aku berjalan. Jalanlah. Dan dia berjalan. Dia pandang kepada Yesus. Selama mata rohaninya memandang kepada Yesus, dia berjalan di atas kemustahilan. Yang tidak mungkin. Tidak mungkin aja. Tapi bagi Petrus, waktu itu mungkin. Yesus sudah berjalan dia. Nah, saudara, sebelum saya lanjutkan lagi, kita perlu juga, Yesus waktu datang, ya, dia adalah 100% human being, manusia biasa. Tapi dia juga diurapi oleh Roh Kudus. Sehingga dia mulai pelayanannya pada waktu setelah dia dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Sorry saudara, saya mesti harus matikan dulu ini. Tadi saya belum matikan. Nah, sampai di mana tadi? Jadi dia berjalan. Yesus waktu itu adalah manusia biasa, tetapi dalam urapan roh dia menjadi luar biasa. Dan urapan Tuhan menyertai dia. Nah, saudara, Adam yang pertama adalah Adam yang tidak bisa mentaati
apa yang menjadi perintah Tuhan. Sehingga dari Adam, satu orang Adam, menjadi berdosalah semua manusia. Adam yang kedua, atau Adam yang terakhir, Kristus, dia beda dengan Adam yang pertama. Dia taat. Dan oleh sebab itulah yang taat kepadanya diberinya kuasa. Tapi ada satu ayat, saudara, sebelum nanti kita lihat dulu ini dulu. Galatia 5:16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. I say then, walk in the spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Yeah. So I say, live by the Holy Spirit is power. Live by the Holy Spirit power, dari New International Reader Version. Then you will not do what your sinful nature wants you to do. Jadi live by the Holy Spirit power. Hiduplah dalam kuasa Roh Kudus. Nah, kata apa itu hidup yang diterjemahkan dalam bahasa hidup, kata kerja GDK, peripateo atau hiduplah, itu adalah berjalanlah. Kata peripateo dipakai 96 kali di dalam kitab Perjanjian Baru, 93 kali itu walk, to walk, berjalan. Jadi berjalanlah di dalam Holy Spirit is power. Maka kita tidak akan menuruti keinginan daging kita. Nah, kan keinginan daging, kan kita tahu semua ini ya. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu tidak setiap kali melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi memang selalu terjadi ada kehendak mau berbuat ini, dan kita tahu ini perbuatan yang nggak benar. Ya, Roma pasal 7, saya nggak buka di sini saja, saya rasa semua sudah tahu. Rasul Paulus katakan begini, saya tahu dalam hatiku, dalam inner being, aku tahu hukum-hukum Allah tentang hal yang baik. Tapi mengapa yang aku lakukan justru yang tidak baik, yang bertentangan dengan itu? Nah, karena apa? Karena kuasa dosa yang ada di dalamku. Tapi aku bersyukur karena anugerah dan kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadikan aku orang yang freedom in Christ. Freedom untuk tidak melakukan lagi hal-hal yang tidak atau bertentangan dengan firman, dengan kebenaran. Amin, saudara. Nah, kita kembali ke sini lagi. Jadi kalau umpamanya kita bisa hidup di dalam the Holy Spirit's power, maka kita tidak akan mengikuti keinginan daging. Sehingga apa? Keinginan roh lah yang akan kita ikuti. Kehendak roh lah yang akan menjadi keinginan kita. Jadi bukan keinginan manusia kita atau kedagingan kita. Karena manusia itu karena jatuh dalam dosa, dia sudah, semua keturunannya sudah. Nah, coba aja saudara ya, anak kecil aja, nggak ada yang ngajar. Saya punya cucu 6 saudara. Ya, dalam 2 tahun atau 3 tahun terakhir, langsung 3 bersamaan. Yang anak yang satu, lahir satu, anak satu lahir. Jadi tahu-tahu saya sudah punya 6 gitu. Ya. Nah, saudara, saya lihat dalam kehidupan cucu saya nih, iri hati itu loh, bisa timbul dengan sendirinya. Nggak ada yang pernah ngajari. Saya yakin anak saya atau istrinya nggak akan ngajari. Tapi mengapa dia itu bisa tengkar, bisa kan gara-gara yang satu dikasih, ingat tuh enggak? Itu bisa ribut sendiri. Dari mana itu? Nggak ada yang ngajari. Ya kan? Nah, itulah apa itu human sinful nature, ya, yang namanya dalam bahasa ini human sinful, keinginan kehendak dari sinful, dari dosa yang sudah memang sudah mendarah daging. Tetapi itu bisa dipatahkan, dikalahkan ketika the Holy Spirit power itu ada dalam kita. Sehingga kita bisa berjalan, kita bisa hidup di dalam Dia. Nah ini saudara. Sehingga apa? Dan saya percaya ya, kita itu nggak mungkin bisa melakukan apa yang jadi rencana Tuhan, except kecuali the Holy Spirit itu ada dalam kita. Dan kita percaya kita semua di sini orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Full gospel ya kan? Ojo ngenyek ya, Pak Wongko itu kan dari Malang juga ya. Teman saya. Tapi orang Malang sama Pak, tapi diberkati oleh Tuhan. Amin, Pak. Kita ini orang-orang yang diberkati Tuhan meskipun orang Malang. Ya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi luar biasa. Apa itu? Saya akan banyak nanti saudara kalau ada waktu diizinkan bagaimana secara praktikal
tentang walking in the spirit ini. Sungguh sangat-sangat luar biasa dan sangat mengerikan. Mengerikan dalam apa? Kalau kuasa Tuhan itu hadir dalam hidup kita, mengerikan. Alam pun juga tunduk dengan satu kali bicara. Benar, saudara. Nanti kalau waktunya saya ya, kita move dulu. Saya ingin mengembalikan ini dulu, saudara. Kristus dalam Yohanes 1 ayat 1, saya rasa nggak usah buka, semua sudah tahu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di dalam dirinya ada terang, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu datang kepada milik kepunyaannya, ayat 11, tetapi orang-orang punyanya tidak menerimanya. Nah, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya apa? Kuasa. Yang menerima dia dan yang percaya kepada dia, diberi kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Posisi kita sama dengan Kristus. Dia yang sulung. Dia yang sulung, dia juga mati dulu, yang sulung, tapi dia juga bangkit lebih dulu. Karena dia anak Allah. Amin. Saudara dan saya sama. Tapi ingat, ini karena ini ada satu hal yang kita tahu ya ini. Tapi kenapa kita nggak punya kuasa? Pertanyaan saya, yakinkah engkau menerima? Dan engkau percaya kepada dia. Percaya di sini adalah full heart. Dan ini yang menjadikan kita punya jati diri dalam dia. Waktu aku percaya dia. Waktu aku menerima namanya. Sehingga kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi bukan karena kita hebat, enggak. Tapi karena iman kita. Menerima dia, percaya dia. Yet to all who receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Nah, sedikit dulu. The Greek word exousia, the right, ya, atau kuasa, juga berarti power, authority, otoritas, dan privilege, hak istimewa, saudara. Saya senang melihat kepada banyak apa itu, karena saya belajar banyak juga, saudara. Saya ini ya, kutu buku juga di Bible College juga. Mungkin saya juga orang terlama juga masuk di Bible College, mulai dari diploma. Sebab ini bukan bahasa Indonesia masalahnya, kan ini kan di Sydney, saudara. Ya sudah, bahasa Inggris cuma yes and no, ya kan, sampai bisa ngambil sampai S2 ini kan satu anugerah. Jadi tapi saya harus spend di Bible College 19 tahun, saudara. 19 tahun, saudara, di Bible College. Waduh, nah. Tapi nggak apa-apa. Tapi buktinya saya ada sekarang kan. Ya kan? Itu. Saudara lihat saya lihat cenderung aja. Jackie Chan aja. Saya 3 kali, saudara. Ya. Karena di sana itu, apalagi dulu waktu masih belum banyak orang Asia seperti sekarang. Saya 3 kali itu, saya ditegur orang itu. Turun dari lift di hospital, di Canterbury Hospital. Ada segerombolan anak-anak muda gitu, 6-7 orang gitu, turun sama-sama. Papasan, saya masuk. Dia langsung balik, saudara. Jackie Chan. How are you, Jackie Chan? Why are you here? Katanya. Oh ya, yeah. Lift naik aja, saudara. Dikira Jackie Chan. Turun dari train station, papakan dia dengan seorang anak muda cewek juga gitu. Langsung dia kejar balik. Jackie Chan. Oh, you Jackie. Nah, satu kali saya di ini, saudara. Tapi kata istri saya lebih cakep dari Jackie Chan sih. Gitu. Nah, satu kali saya di satu conference, saudara, ya. Saya nggak ada di apa itu di bawah gereja Indonesia, saya di gereja Australia, CRC Churches International. Itu satu conference, international conference ya. Saya baru pertama kali masuk ke sana, saudara. Dan orang Asia saya sendiri, saudara. Tapi ini jadi berkat luar biasa ini, sangat-sangat luar biasa keberadaan saya di sana, jadi berkat banyak bagi orang bule. Nah, kemudian chairman-nya itu, saudara, ada tamu. Tadi sekretaris saya ngasih tahu saya, ada tamu spesial hari ini katanya. Please, Jackie Chan, stand up please. Semua tepuk tangan, Jackie Chan, Jackie Chan. Ini gila orang-orang ini. Nah, itu sedikit saya. Nah, saudara lihat, kita ini sama dengan Kristus. Nah, ini yang kadang-kadang jadi masalah dengan kita. Kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya
Kita yang percaya kepada Dia, yang menerima Dia, itu diberi hak istimewa. Ini yang kadang-kadang kita nggak nyadari. Sehingga hidup tadi masih takut. Ya. Ketakutan bukan dari Holy Spirit. 2 Timotius 1 ayat 7 jelas, saudara. The Holy Spirit, apa itu? Diberikan bukan untuk memberikan roh ketakutan, tetapi power. Bicara power gini, begidik. Love, ya kan? Love, power, and self control, self discipline, penguasaan diri. Itu. Jadi roh ini diberikan kepada kita, Dia akan memberikan kepada kita kuasa. Tentunya kuasa untuk kita bisa berjalan bersama dengan Dia, hidup di dalam kebenaran, dan juga ada kasih yang mengalir. Makanya saya melihat orang-orang yang dari, khususnya dari Comang Chapter ini, pelayanannya sampai nggak karu-karuan, saudara. Maksudnya nggak kekaruan, ngalah-ngalahi pendeta. Saya ingat dulu Pak Ardian kesaksian, waduh hampir tiap hari dia kemana-mana. Ya, satu hari ada sampai berapa kota di luar negeri, dari negara ini ke negara ini. Masya Allah. Makanya kita harus bangga bahwa Tuhan itu bisa pakai siapa saja, saudara. Ya kan? Masa saya selalu katakan, aduh kadang-kadang yang jadi pendeta itu sombongnya masalah, saudara. Nggak apa-apa kalau di sini ada pendeta, saya ngomong aja, ngapain memang, ya kan. Saya selalu begitu terang-terangan aja, pendeta cuma title-nya aja, ngapain sih, hatinya belum tentu. Makanya saya melihat orang di sini, saya harus banyak belajar sebetulnya, saudara. Ya, please, saya banyak belajar kepada saudara. Jadi apa yang saya sampaikan, saya cuma sharing aja dari apa pengalaman saya dengan Tuhan, begitu. Jadi enak kan ya, jadi bukan saya mengadakan pengajaran, enggak saudara. Aduh saya jauh dari itu, saudara lebih hebat dari saya. Amin. Saudara adalah orang-orang yang diberi hak eksosia oleh Tuhan. Ini, sehingga dengan eksosia inilah kita bisa berjalan bersama dengan Dia. Berjalan dengan ketidakmustahilan tadi itu, kemustahilan seperti Petrus tadi itu. Dan ini harus dialami oleh, kalau bisa, setiap pribadi, saudara. Bab ini merupakan visi kan, visi dari full gospel itu sendiri, visi dari Demos Zakarian sendiri. Orang yang hebat yang dipakai oleh Tuhan, menggoncangkan dunia dengan the power of the Holy Spirit itu tadi. Kalau dia nggak berjalan bersama Dia, nggak mungkin, saudara. Nah, saya tadi waktu tanya John Thompson dan saat tadi disampaikan, kok sama dengan visi gereja yang saya plan-nya. Visi gereja yang saya plan, saudara, Anglican Mission Center tadi saya belum selesai nyampaikan, saudara, yang dari Anglican, dari Injil. Visinya adalah move. Move itu, M-nya itu make disciple of all nation. Ini visi. O-nya open the ways, spread out the gospel, demonstrate the power of God, release the captive, heal the sick, cast out the demon, help the needy. Saya sudah di luar kepala. Sebelum di plan gereja itu, Tuhan itu ngasih terus. Saya nggak pernah ngerti. V-nya, various gift and talent should be released and maximized for the glory of the kingdom of God. I-nya dari move tadi, ensure, make sure that all of our movement just only for the sake of the name of our Lord Jesus Christ. Dahsyat sekali. Dan misinya dengan move juga. Move by the love of God. Yang kedua, move by the Holy Spirit. Yang ketiga, move by faith. Yang keempat, move for the name of the Lord Jesus Christ. Gak ada yang kita gain, gak ada yang kita ambil untuk kemuliaan kita. Bukankah visi ini sama dengan visinya Full Gospel? Saya rasa sama juga. Jadi saya berarti berbicara di tempat yang benar. Amin. Meskipun kita dari denominasi berbeda. Sekali lagi, Tuhan tidak tertarik dengan denominasi. Tuhan tidak tertarik dengan nama gereja. Nggak akan menyelamatkan, saudara. Malah gontok-gontokan yang iya. Yes? Iya. Maaf saudara-saudara di mana-mana. Saya nggak peduli. Tapi saya tahu, karena anugerah Tuhan, Tuhan membuat kita bisa menjadi anak-anaknya. Amin. It doesn't matter apa background kita. Tetapi dalam Tuhan, kita adalah satu. We are family in God. Amin, saudara. Ini luar biasa, saudara. Nah, kita mulai dari sini aja dulu. Ya kan? Saya yakin eksosia ini
Dahsyat sekali kalau kita menyadari benar. Eksosia ini dahsyat sekali, saudara. Nah, saya lanjutkan dulu. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru apa? Ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Gak mungkin saudara kita bisa. Karena gini ya, kalau di Australia itu, kalau kita jalan-jalan di luar, nah ini kan ada ya Pak Benny, ya siapa tadi itu yang kita ketemu beberapa minggu lalu di Sydney. Orang-orang Sydney biasa maki-maki nama Yesus sudah biasa. Jangan kan ngomong kamu percaya Yesus Tuhan gitu, atau suruh manggil dia Bapak, nggak mungkin. Karena dia nggak ada roh itu dalam dia, kecuali Roh Kudus saja. Kita kan gampang kan, saya nyetir aja, ya Bapak, tes, mudah sekali menangis. Karena kita sudah ada apa? Relationship. Kita ada personal relationship. Ini sangat-sangat penting sekali. Sehingga kita bisa jadi roh itu tadi. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini yang tadi yang saya maksud tadi. Jadi Kristus itu adalah sebagai yang sulung datang, dia untuk memberikan teladan kepada kita. Maka Rasul Paulus katakan, ikutilah teladanku karena aku mengikuti teladan Kristus. Amin. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Hamba di sini maksudnya juga hamba dosa, saudara. Selama kita terus mengikuti keinginan dosa, kan memang dosa enak. Siapa sih ngomong dosa nggak enak? Dosa enak, saudara. Nikmat dosa itu. Kalau enggak akan orang banyak terjerumus ke sana, ya kan? Tetapi jika roh anaknya itu adalah kita berseru ya Bapak, sehingga kita tidak lagi hamba, melainkan anak. Dan jikalau anak, kita adalah ahli waris oleh Allah itu. Ini sangat-sangat penting sekali. Kita diberi eksosia, diberi hak istimewa, diberi otoritas, diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Sekarang kita di hadapan iblis apa? Di depan roh jahat apa posisi kita? Lihat. Saudara, saya kalau menghadapi roh jahat ya, tentang kelepasan atau apa, saya jarang sekali doain orang itu pegang. Enggak. Saya lihat aja terpelanting orang. Karena saya tahu jati diri saya, engkau mah bukan lawanku. Bener. Dan ini pelayanan full gospel sebetulnya seperti ini, harus ke sana. Nah ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus katakan ini, saya rasa ini adalah satu kenyataan. Ketika pada hari Pentakosta mereka diurapi oleh Roh Kudus turun ke atas mereka, apa yang terjadi? Petrus sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Amin. Sesuatu hal yang sangat-sangat tidak mungkin. Petrus dari seorang yang pengecut, yang sudah menyangkal Yesus, tetapi ketika dia diurapi Roh Kudus, menjadi pribadi yang berbeda sekali. Dia bisa berjalan bersama dengan Roh. Sehingga yang diikuti bukan keinginan dia lagi. Ketika dia di hadapan majelis-majelis agama pada waktu itu, firman Tuhan mencatat, mereka sampai terkesiap. Kok bisa-bisanya seorang penjala ikan yang uneducated, yang gak berpendidikan, bisa bicara seperti ini. Mereka tidak tahu kalau roh Tuhan ada di dalam Petrus. Hikmat itu, saudara, gak bisa dilawan, saudara. Hikmat itu tidak bisa dilawan. Sehingga membuat mereka melongo, istilahnya itu, gak tahu bahasa Indonesianya. Melongo, apa Pak? Nah, ya gitulah. Nggak terpesona sih melihat yang indah, ini enggak. Rumahnya sering melihat ini. Kagum lah. Ya, tapi kagumnya juga kayak mangkel gitu, kayak apa itu. Ya, kok iso nih loh, kok bisa-bisanya gitu loh. Orang seperti kamu ini bisa ngomong seperti ini di hadapan kita, orang-orang yang terpelajar. Nah, mereka nggak tahu kalau yang bicara itu di balik itu adalah kekuatan, the power of the Holy Spirit tadi itu. Nah ini saudara, sehingga waktu bicara nggak bisa dilawan. Saudara tentu sering sekali, ya kan, pengalaman yang mungkin tidak saudara sadari. Kadang-kadang kita menghadapi orang yang, aduh saya nggak mau, tapi tiba-tiba orang itu bisa aja mau dengar kita, bisa aja menurut sama kita.
Sebetulnya, because you have exousia. Ini sangat penting sekali. Exousia itu bukan karena kita loh. Hak istimewa yang Tuhan berikan itu bukan karena kita loh. Otoritas yang diberikan bukan karena kita loh. Nah lihat saudara, pada waktu ya, saya mengalir aja ya. Adam dan Hawa dicipta. Dia diberikan otoritas, diberi kuasa, diberi mandat. Sebagai wakil Allah dia. Tundukkan segalanya. Binatang yang berkeriapan, yang di bawah air, yang di udara. Name it, namailah itu. Ada kuasa dari Allah yang diberikan. Tapi Adam gagal. Kemudian Allah tidak habis stop sampai di situ saja. Dia melihat ke generasi yang berikutnya. Ketika melihat kejahatan manusia begitu dahsyatnya, dia pilu hatinya. Saudara baca Kejadian pasal 6. Hati Allah pilu karena kejahatan manusia. Karena yang timbul dari dalam hatinya semata-mata hanya mau menghasilkan kejahatan saja. Di wipe out dengan air bah. Dan dia melihat ini Nuh dan keturunannya adalah orang yang pasti baik. Maka sama saudara. Berkat dan doa yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa waktu itu sama juga kepada anak-anak Nuh. Saudara baca sendiri. Sama. Beranak cuculah, berkembang biaklah, tundukkanlah dan bla bla bla. Tetap saja manusia nggak bisa ngikuti. Bangsa Israel, bangsa pilihan juga nggak bisa ngikuti saudara. Sampai Yesus harus turun untuk mengembalikan manusia. Dia harus orang Allah yang turun menjadi manusia, memberikan contoh dalam hidupnya. Ini loh, sebagai anak yang taat, sebagai anak Allah yang taat. Maka yang percaya kepada dia, yang menerima dia, diberi hak dan kuasa oleh Allah itu. Dia sebagai yang sulung. Saudara, kalau saudara yang sulung, kita adalah adik-adiknya. Kita adalah anak-anak Allah juga. Makanya otoritas, mandat dan kuasa dikembalikan lagi kepada kita. Siapa? Ya yang menerima dia. Ya yang percaya kepada dia. Ini kan bicara iman lagi. Nah, saya sering katakan, seberapa besar imanmu, sebesar itulah Tuhan akan nyatakan kepadamu, saudara. Kalau imanmu dahsyat, juga akan dahsyat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita masing-masing. Yang tadi saya katakan, alam pun juga tunduk. Gak lama, saya ada misi, saudara, di NTT. Ada dari Kupang di sini. Kalau ada barang lain dari Kupang. Saya ada misi di kota Soe, saya masuk ke desa-desa sana. Selalu bawa ya sembako dan lain sebagainya. Satu kali saudara, kami masuk. Kalau kami masuk itu bawa sekitar 15-20 orang. Tim. Orang-orang ini kasihan sekali. Istri saya melihat itu jatuh hatinya, anak-anak gak pakai pakaian. Dan mereka dalam keadaan lapar. 1 tahun setengah gak ada hujan dan kering. Jadi mereka gak bisa tanam. Kemudian di sana kan gampang kalau mengumpulkan orang itu satu desa itu. Karena semuanya ya orang percaya gitu. Saya kumpulkan. Bapak ibu kebutuhannya apa kira-kira gitu. Air Pak. Air, oke. Yuk kita doa yuk. Kita kan punya Tuhan yang hebat. Itu pas di gereja itu. Jadi di setiap desa itu ada gereja kan gitu. Di gereja. Waktu kita ajak gandengan tangan, kita mulai menyanyikan, mengucap syukur kepada Tuhan. Suara roh mulai masuk. Nah, kita belajar kepekaan itu. Anakku, Elia manusia biasa, dia bisa menurunkan hujan, dia bisa menghentikan hujan. Turunkan hujan sekarang. Pak, langsung. Hujan, dengar! Aku perintahkan, turun kau sekarang juga. Kata-kata saya seperti ini, saudara. Ya, dulu seorang pelatih taekwondo, saudara. Ya, keras sekali kalau ngomong saya. Turun! Dalam nama Yesus, turun sekarang juga. Sudah, amin. Supir saya namanya Jeffrey. Jeff, kayaknya itu ada awan mulai naik. Jeff. Dia ketawa kepinggal-pinggal, saudara. Apa Mimpi memang mau hujan gitu, panas kayak begini kadang-kadang. Kurang ajar batin saya. Ngajak ngomong sama orang yang nggak beriman ini,
Padahal dia itu ketua tim misi saya dari asal dari desa sana, saudara, yang ngajak-ngajak saya kemana-mana. Benar, saudara, dalam 10 menit langsung black. 5 menit kemudian tes. Wih. Saya, Tuhan terima kasih, Engkau dimuliakan Tuhan. Si Jeffrey datang, Om, kita kembali ke mobil. Ngapain? Om, enggak, saya nggak main-main. Siapa yang main-main? Kan kata kamu nggak ada hujan. Ya biar di sini aja, ngapain kita lihat aja tunggu hujan. Kita nggak bisa pulang, kita nyeberangi 3 sungai, Om. Oh ya? Naik, Om. Udah, kita balik. Wah, orang balik itu hujan. Pas 1 minggu. Gara-gara itu banyak orang dengar. Saya diundang, 468 pendeta hadir. Saya diundang untuk bicara tentang kuasa Tuhan. Wah, jadi yang datang sudah nggak denomination lagi. Mereka juga nggak tanya, saya dari gereja apa? Enggak lagi. Karena itu menjadi kebutuhan, sehingga satu daerah waktu itu, mereka bersuka cita. Dari situlah saya sampai hari ini, gereja besar kita bangun di sana. Wah, dahsyat sekali. Meskipun dana bukan dari saya juga, bukan dari jemaat kita juga, nggak tahu lah. Pokoknya Tuhan nyuruh, bangun aja. Dana mengalir. Itu sehingga apa? Dalam pelayanan roh. Tidak pernah membebani kita. Halo? Tidak pernah membebani kita. Saudara berani berkorban, Tuhan pun juga berani untuk memberkati kita. Ini saya alami, saudara. Masuk lagi, saya bawa tim Korea. Saya juga nggak ngajak mereka. Tiba-tiba mereka tahu saya ada pelayanan misi. Ke NTT lagi. Nah, kita kan namanya Jeffrey ini memang sudah dekat sekali dengan saya, saudara, dan dia ngerancang kemana. Kita hari pertama kita dirancang ke sini. Nah, hidup dalam roh, walking in the spirit, kita harus peka. Suara itu saya dengar lagi, carilah ke tempat yang kumuh, yang sulit dijangkau, dan yang melarat miskin. Kan saya di depan, Jeff, ada nggak tempat yang kumuh, yang sulit dijangkau, yang susah sekali hidupnya? Ada, Om. Kenapa? Kita ke sana. Loh, Om, kita ini ada plannya loh. Sudah nggak plan-planan, ke sana aja pokoknya. Bapak kalau mengikuti program, saudara, kita nggak akan memberikan kesempatan kepada roh untuk melakukan apa yang menjadi bagian dia. Amin. Itu saya belajar dari pengalaman saya. Saya tidak tahu, saya nggak opus dari gereja mana ke mana, saya nggak opus, saudara. Harus punya program gini, yes. Kita harus punya program. Tetapi kapan kita mau memberikan roh itu untuk bisa memakai kita untuk alat supaya kita bisa menggenapi apa yang jadi rencananya. Amin. Amin, saudara. Kalau enggak kita terus sepanjang dengan program terus dan enggak pernah beri kesempatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu lewat kita. Nah, itu saya belajar juga banyak di situ. Nah, masuklah kita. Waduh, jalannya enggak karu-karuan, saudara, 13 kilo dari jalan raya. Waduh. Itu pulang dari sana karena saya sih naik four-wheel drive, is okay. Ada yang naik truk. Karena bawa sembako kan, naik truk. Pulangnya, istilah loro boyok. Apa Pak Ongko loro boyok? Sakit pinggang. Tapi saudara, saya heran. Nah ini juga termasuk dari apa yang sedang saya bicarakan tentang walking in the spirit ini. Terus melewati beberapa tempat. Kemudian saya tiba-tiba saya dihadapkan dengan di sebelah kiri saya gitu. Kayaknya gereja kayak mau roboh, nggak ada jendelanya, nggak ada pintunya. Sudah miring lagi. Berhenti Jeff, berhenti. Kenapa, Om? Ini gereja? Iya. Rusak gerejanya. Om sadar nggak? Kita lewati 13 gereja rusak. Kenapa berhenti di sini? Nah, ini menarik sekali pertanyaan dia. Saya nggak tahu juga. Tapi gereja ini ya? Iya gereja. 13 gereja rusak yang sudah kita lewati pokoknya. Itu ada orang di situ lagi nyuci sepeda motor, saudara. Kita ke sana. Pak, ini gereja kan Pak ya? Iya Pak. Siapa Pak ketua pembangunannya? Oh saya Pak. Wah kebetulan saudara. Oke Pak, tolong kumpulkan orang kampung. Kami akan bagi sembako dulu ke kampung sebelah Pak. Nanti saya naik lagi sebentar. Kumpulkan orang kampung. Nah saudara kumpul saudara. Kumpul saya sementara kumpul saya ngitung-ngitung. Sudah saya bawa tim juga, bendara saya juga ada. Saya juga ada istri saya, enggak lah. Saya mau keluarkan uang pribadi aja. Paling-paling saya hitung-hitung paling di desa biasanya diberiin bahan mereka bisa 50 juta cukup lah paling.
Ya sudahlah, saya keluarkan sendiri aja. Jadi sebetulnya kita ini dipanggil Tuhan, kita juga manajernya Tuhan. Saudara. Harus bisa ngatur segalanya. Saudara. Ya sudah, itu hati tulus, dari hati yang tulus. Kan kita ini kan harus kayak kepingin dipuji orang, kepingin namanya terkenal, itu mah sudah harus jauh dari kita lah. Saya sudah nggak ada hati yang seperti itu juga gitu. Semuanya kita lakukan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Amin saudara. Langsung saya katakan, saya tidak tahu, saya nggak ada rencana ke sini. Saya datang dari jauh, dari Sydney sana loh, Australia paling selatan. Mereka juga nggak tahu lah di mana itu. Mau orang kampung, orang desa saudara. Dan saya tidak tahu, tapi Tuhan mengasihi engkau saudara. Minggu depan saya akan kirim semua bahan, gereja akan dibangun. Saudara tahu, itu orang Sangkampung nangisnya saudara. Waduh, sampai langsung mendadak ada yang cari ulas saudara. Saya diangkat jadi anak raja sampai di sana saudara. Sangat-sangat luar biasa sekali. Dan mereka kemudian katakan ketua, tua-tuanya sana. Kami sudah 17 tahun berdoa Pak. Karena kalau di sana itu udah rasanya itu mereka itu satu kehormatan punya tempat ruang ibadah gitu loh. Tapi kolektor kami satu minggunya cuma 5.000 Pak. Buat pengen. Saya waktu dengar itu tidak salah Tuhan nyuruh saya ke sini. Kalau saya ngikuti program saya nggak ketemu dengan ini saudara. Langsung saudara. Malam itu kita meeting. Ya kita review lah bagaimana perjalanan satu hari ini dengan orang-orang Korea. Itu yang mereka nyeleduk. Pastor, can we build the church? It's up to you. Tapi kalau itu Tuhan bicara sama kamu. Saya nggak pernah ngajak kamu ke sini. Kamu juga ke sini, saya percaya. Kamu lahir dari mana? Ada yang dari Seoul, ada yang dari mana gitu. Kenapa kamu dari Australia? Dan kenapa kamu ada di sini? Pernah nggak kamu pikir? Semua under the plan of God. Kalau kamu sekarang digerakkan, do it, just do it. Jadi akhirnya uang 50.000 saya, 50 juta saya nggak keluar. Amin. Malamnya itu waktu BB Mas saudara, BB. Kan saya tulis itu, in the mission field. Ada seorang pengusaha dari Indonesia sini. Pak Yonggi, you ada di mission field di mana ini? Oh saya ada di NTT. Pak malam ini saya drop 50 juta. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya tidak keluar sama sekali. Yang satu orang Korea, yang satu seorang pengusaha digerakkan Tuhan. Jadi kita ini cuma berani nggak melangkah? Berani nggak kita berkorban? Itu aja. Tapi dengan hati yang tulus. Kalau tulus semuanya mulus. Jangan berkorban supaya nama saya terkenal. Tapi di sini mah nggak ada. Saya lihat di mana-mana banyak. Melakukan apa-apa supaya waduh, dianya yang dipuji, waduh, namanya terkenal. Aduh, itu kan untuk Tuhan. Itu kecil aja. Nah di tempat itulah waktu Tuhan ada mujizat, kita bangun gereja. Satu gereja yang besar. Ini baru tahun depan kita resmiin. Nah, menghentikan hujan. Saudara, kalau bicara kuasa Tuhan, saya nggak ada habisnya. Saya pagi saya bisa kesaksian itu. Dan itu pengalaman hidup saya dengan Tuhan. Bukan dengar kesaksian. Makanya ini kesaksian saya ceritakan supaya kalian saudara juga bisa ngalami gitu. Sebab karena apa? Eksosia ada dalam kita. Mandat, otoritas dan kuasa sebagai anak-anak Allah. Wah. Saya percaya begini, ada yang masih main-main dengan roh jahat. Engkau akan terpelanting, saya kasih tahu. Saya nggak main-main, kuasa Tuhan sangat dahsyat sekali. Satu kali saudara, jemaat saya anak muda, umur 33 tahun. Dia itu dari anak muda, dimenangkan. Waktu dia datang ke Australia, dia dimenangkan. Dan saya, sama anak ini dekat sekali, kayak anak saya sendiri aja. Namanya Engli. Engli, kalau satu kali Tuhan panggil kamu jadi gembala, kamu mau nggak? Saya pikir saya akan didik anak ini. Ya om, mau om, sampai nangis. Itu kerinduan saya om. Waduh, saya nggak salah langkah ini. Nah saudara, tahu nggak? Ternyata Tuhan berkehendak lain. Dalam 2 tahun anak ini akan meninggal saudara. Tapi akibat dari itu saudara, saudara-saudaranya orang Buddha banyak yang bertobat saudara. Karena apa? Itu
Bulan-bulan April saudara, kalau di sana kalau sudah hujan, itu biasanya 3 hari itu nggak berhenti. Kalau udah hujan, mulus, dablek hujannya. Terus 3-4 hari, nggak berhenti. Nah, penguburan, saudara. Malam itu, malam viewing, diadakan di gereja. Dan saya katakan, itu hujan deras sekali. Tapi yang datang itu malah bukan jemaat kita, karena hujan gede. Orang-orang Buddhis, teman-temannya, family-nya. Nah saya katakan malam itu, Tuhan, malam ini hujan, tapi besok pagi pasti terang, karena kami akan menguburkan dia. Saudara tahu, besoknya bukannya terang, saudara. Bukannya seperti saya doakan, malah 2 kali lipat hujannya. Aduh. Ini kisah nyata. Itu kaca spion ya, yang paling keras itu. Nggak kelihatan Mas Yan, saudara. Lihat jalan nggak kelihatan Mas Yan. Saking derasnya. Terus bagaimana ngubur nanti ini? Penguburan jam 10. Sudah saya sampai jam 8:30. Terus semua basah. Kita harus tetap ngadain kebaktian pelepasan jenazah sebelum kita berangkatkan masuk mobil ke tempat penguburan. Dan waktu saya sampaikan firman Tuhan, saya bicara tentang kuasa Tuhan. Kita buktikan. Saya dalam hati, Tuhan kamu gak terangin gak apa-apa. Yang malu gak engkau, bukan aku. Itu jelas, itu jelas. Ini bicara iman. Aku perintahkan dengar, hujan. Berhenti sekarang juga. Saudara tahu, ya masuk akal. Tetapi nyata saudara. Berhenti. Saudara tahu, langsung matahari itu bisa bersinar. Nggak masuk akal saudara. Kita langsung keluar dengan buah ucapan syukur. Ke kuburan saudara, adakan upacara. Nah mau diturunkan, nanti dulu ada satu lagi lagu favoritnya dia. Kita nyanyikan itu dulu. Sementara nyanyikan yang tukang kuburan ini sudah, kita harus turunkan kalau nggak rubuh ini. Karena nggak kuat hujan berapa hari ini. Oke turunkan dulu, turunkan dulu kita nyanyi terus. Sementara sudah bait terakhir saudara. Itu tahu nggak saudara? Panas loh ini ya, ada matahari. Itu kayak tadinya ditutup begini. Dilepas begitu aja. Mobil saya pas cuma nggak jauh 10 meter aja. Karena di dekat jalan itu. Situ. Jadi begitu selesai, buka gitu. Langit itu kayak terbuka. Hujan yang tadi tertahan itu derasnya nggak karu-karuan. Nggak masuk akal. Saya langsung masuk di mobil. Ini aja sama yang lain-lain. Kebasahan semua mereka. Tapi upacara sudah selesai. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. This is the part of the walking of the Spirit. Kita diberi oksiosia. Kita diberi integritas. Diberi apa? Hak istimewa. Privilege. Kita diberi otoritas. Tapi seberapa banyak saat ini kita menggunakan otoritas itu? Yes, oh yes. Saatnya sekarang kita ada di gereja akhir zaman, saudara. Di mana kuasa Tuhan harus kembali dinyatakan. Para murid waktu itu kita lihat saja, Petrus bayangannya aja. Gak usah tumbang-tumbang tangan Petrus, bayangannya aja. Orang sakit sembuh. Saya percaya karena apa? Orang-orang itu juga percaya. Orang-orang itu juga beriman masalahnya. Kalau Petrus nanti libat, saya pasti sembuh. Jadi kerjasama, ada kerjasama. Sapu tangan Rasul Paulus saja yang pernah dipakai. Orang sakit, Rasul Paulusnya nggak ada. Dibawa, sembuh. Bukankah ini praktek perdukunan? Iya kan? Ini sudah hilang dari gereja. Sehingga inilah yang dikerjakan oleh perdukunan saat ini. Kita mau jauh dari itu saudara. Jauh dari itu. Saya puji Tuhan ya. Karena saya dulu waktu planted the church itu, saya ditentang sama anak-anak saya. Terutama putri saya, saudara. Anak saya paling kecil. I hate the church. Dia pernah saksi. I want to destroy this church. Saking kenapa? Dia, anak pendeta, kamu harus gini-gini. Anak muda, saudara. Dia kan anak Aussie, dia ngomong Indonesia kurang bisa. Dia nggak terima, saudara. Tapi, suatu kali saya baca firman. Kalau engkau setia, tulus melayani aku akan perhitungkan sampai ke anak cucumu. Saya imani saudara, karena saya tahu Tuhan yang bicara melalui roh yang diungkapkan kepada saya pegang itu. Dan anak saya puji Tuhan sekali, dipakai Tuhan itu sangat dahsyat sekali. Ini yang cewek itu terutama. Dia sudah kayak dukun aja saudara. Kalau dia khotbah, dia tahu bapak itu punya masalah ini. Ibu itu punya masalah ini. Tuhan tuh langsung bicara sama dia. Dan
Dan kalau dia sudah khotbah itu 90% jemaat itu pasti nangis. Luar biasa sekali urapannya. Kalau sudah orang maju ke depan doain, langsung dia tahu, kamu punya masalah ini. Orang kaget semua. Jadi kayak ini kan model-model dukun aja. Tapi sebetulnya itulah pekerjaan roh yang ada dalam kita. Supaya dari itulah sehingga ternyata Tuhan hidup. Tuhan tahu ternyata masalah saya. Bukan orang cari ke dukun. Yes, oh yes. Ini yang harus timbul. Satu kali, nah lagi tentang alam lagi saudara. Ya, ini semua kisah nyata. Ini kan abad ke-21, abad modern saudara. Tapi anak-anak Tuhan harus menjadi anak Tuhan yang luar biasa saudara. Saya begitu juga karena ini merupakan komitmen saya dengan Tuhan. Tuhan, saya mau melepaskan semua yang duniawi. Tapi jangan sia-siakan saya. Saya akan 100% melayani engkau dan jangan sia-siakan saya. Dan saya benar-benar mau melakukan apa yang engkau ingin lakukan Tuhan. Satu kali saudara, kita akan membaptis sekitar 12 orang di Klavli Beach. Kalau kita baptis kan di pantai. Ya, musim panas. Banyak orang-orang boleh mandi kan di situ. Lihat ada orang ngumpul-ngumpul, pada lihat. Saya sudah turun dengan Arifin, Pak Arifin. Ya, Pak John Thompson tahu Arifin, Pak Ardian juga tahu Arifin. Asisten saya turun. Kita doa dulu, Tuhan kada baptisan, sementara yang lain di atas. Baru selesai amin, saya diterjang sama gelombang, saudara, dilempar dari sana ke sini, saudara, sama gelombang. Pas dalam hati, kurang ajar. Mau main-main dengan kuasa Tuhan, benar. Saya nggak ada rasa takut sama sekali, saudara. Saya tahu eksosia ini. Ayo jemaat, ini mau main-main laut dengan kita. Tuhan pun juga bisa menundukkan laut kan, masa kita enggak? Ya sama saja, karena dia ini ada yang sulung, amin. Apa yang dia lakukan, kita juga akan melakukan. Masalahnya, kita menerima dia dan percaya pada dia enggak. Itu aja masalahnya, di situ aja. Yang percaya kalau laut ini akan berhenti, angkat tangan. Ayo, sementara orang boleh. Ya kan? Iya, ketawain aja, enggak apa-apa gitu. Ya kan? Gelombang, dalam nama Yesus aku perintahkan, berhenti. Saudara tahu, langsung berhenti. Baptis lah kita. Yang satu itu hamil 8 bulan, hampir 9 bulan. Sampai sekarang masih ada di gereja. Nanti kalau pas ke sini tanya sama dia. Selesailah 12 orang. Nah sudah selesai. Saya biasanya kalau selesai itu kita dengan yang bantu baptis. Kita mengucap terima kasih pada Tuhan gitu. Ya sudah, kita berdoa, sudah, amin. Selesaikan ini semua, sudah naik semua. Nah gitu, kan ada trapnya begini. Nah, begitu trap yang terakhir saudara, kaki saya masih ada di air gini. Itu gelombang datang. Buas. Saya cuma begini. Karep-karepmu. Karena sudah selesai. Ya kan? Udah terserah. Kamu mau ngamuk, ngamuk aja. Tapi kan itu cuma main-main dengan saya. Masa gitu aja. Ini salah satu. Kalau soal kesembuhan, aduh. Nggak ada habis-habisnya saudara. Tapi saya tahu bahwa Tuhan itu bisa bergerak dengan caranya sendiri. Nggak perlu kita atur-atur saudara. Saya gara-gara pelayanan ini, juga karena gara-gara, ya saya nomor satu pertama itu dari hidup di dalam, apa itu doa. Ya. Begini kan, Yesus katakan apa? Tidak dapatkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Supaya apa? Supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Itu saya buat standar. Berarti kalau kita bisa 1 jam bersama dengan dia, minimal ya, kita nggak akan jatuh dalam pencobaan dan tidak akan mengikuti keinginan daging kita. Nah, saya sudah latih diri kita. Saudara kan nggak tahu kan, asalnya saya jadi begini apa. Dulu saya pengusaha saudara ya. Masih muda saya sudah sukses sekali. Masih amat muda sekali, di bawah 30, masih 25 dan saya sudah bisa bangun sendiri tanpa modal dari siapa-siapa. Tapi Tuhan berkati saya, tapi jadi lupa daratan saya, jadi sombong dari ya anak muda gitulah. Sampai habis ludes. Berapa mobil, rumah, akhirnya saya ke Australia itu. Maksudnya untuk memperbaiki nasib, gitu aja. Tapi rupanya Tuhan memang sudah punya rencana lain. Di Australia, saya dibentuk oleh Tuhan melalui kehidupan dalam doa itu. Dan menjadikan saya sampai hari ini, saudara. Nah, betapa indahnya ketika kita mau hidup berjalan bersama dengan Roh.
Dan berjalan dalam roh tentu membutuhkan sebuah iman, saudara. Iman yang tadi eksosia itu diberikan karena kita menerima dia. Sementara yang lain menolak dia, kita ini yang ada di sini menerima dia dan percaya kepada dia. Maka seberapa besar your faith, seberapa besar imanmu, percaya gak? Sebesar itulah Tuhan akan nyatakan. Dan itu saya buktikan. Dalam pelayanan ini, saya mulai sampai jadi akhirnya jadi pelayan. Gara-gara tahun 99 di Kupang Bersukacita. Itu KKR 4 hari 4 malam, saudara. Waktu itu perang Timur-Timur. Kita pesawat terakhir masuk dari Surabaya. Saya dengan pendeta saya dan satu pendeta dari Medan. Yang lainnya diundang banyak, saudara. Tapi nggak ada yang bisa datang. Nah, sementara di kota sudah chaos. Pengungsi dari Dili itu masuk, saudara. Jadi di lapangan Polda itu penuh, saudara. Dan kita ada KKR di sana. Ketua KKR itu ngomong begini, Bro Yongki, you kan sudah ada di sini. Nggak ada yang bicara, Pak. You tiap malam bicara, Pak, ya. Bicara apa? Ya kesaksian apa aja lah pokoknya. Loh, saya mau saksi apa gitu. Saya pendeta juga enggak, penginjil juga enggak. Tapi saya orang yang hidup dalam doa, saudara. Dan rupanya Tuhan memang bawa ke sana. Nah, dalam kesaksian itu 4 hari berturut-turut ribuan orang dijamah, saudara. Yang sakit disembuhkan, yang kerasukan dilepaskan, dan saya tidak menyamah sama sekali. Saya cuma setelah kesaksian Tuhan bisa bicara, stop. Sekarang muliakan aku. Saya peka dengan suara itu. Ayo kita muliakan dia. Begitu kita muliakan, langsung itu hadirat Tuhan turun. Satu, saya masih ingat sekali. Karena tahunya apa? Nah, tahu Henny Sumlang, Victor Sumlang, adiknya itu Foni Sumlang. Tahu kan penyanyi Foni Sumlang? Tanya dia. Tanya Pak sama dia. Sampai hari ketiga itu dia bersimpuh di kaki saya. Gitu. Manggil saya Om. Boleh nggak Om? Nanti saya kesaksian itu saya dulu. Setelah itu Om yang naik. Kenapa? Kalau Om naik dulu, nggak ada yang dengerin saya. Orang sudah roboh di lapangan Om. Tapi saya nggak buat mereka roboh, saudara. Kuasa Tuhan. Sama sekali saya nggak menyapa mereka. Makanya dari itu malam ketiga saya undang. Siapa yang ini? Malam keempat sudah nggak ada khotbah lagi. Karena pendeta yang khotbah, setiap khotbah saudara, nggak terjadi apa-apa. Lah ini yang Tuhan mau tunjukkan kepada saya. Tapi waktu saya naik mimbar, terjadi apa-apa. Tapi saya nggak bergerak apa-apa juga. Nah dari situ saudara, pulang dari situ saya langsung balik ke sini bulan September 99, masuk sekolah Alkitab. Itu gara-garanya. Gara-gara itu. Dan saya tahu, saya harus mempersiapkan diri secara teologi. Saya harus backup, ya kan, pengetahuan firman Tuhan saya. Karena saya tahu Tuhan ini mau beracara ini. Dari sejak itu pelayanan luar biasa sekali. Selalu disertai dengan tanda heran, ajaib dan mujizat. Aduh, banyak kesaksian saudara, tapi saya nanti habis waktunya saudara. Kok nggak jalan Pak? Tolong majid Pak. Dan sekarang kisah 4:29, ya Tuhan lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberikan firman-Mu. Orang-orang yang sudah pernah diurapi, ini murid-murid, ya kan? Tetapi kemudian apa? Mereka diancam, ya kan? Tetapi mereka katakan dalam doa ini, ayat 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda dan mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan sama-sama mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bukan dengan takut. Dengan berani. Keberanian yang bukan dari mereka create, tapi karya Roh. Ini yang hebat saudara. Sehingga kalau karya Roh yang bekerja, memberitakan, sebenarnya kan luar biasa orang-orang di Tomang Chapter ini. Bergerak ke sana ke sini. Memberitakan firman Allah. Ini. Kalau kita baca terus, mujizat demi mujizat terjadi. Pelayanan mereka disertai dengan tanda, heran, ajaib dan mujizat. Amin saudara. Ini ayat favorit saya.
Dalam terjemahan bahasa Indonesianya, segala perkara berkutinggung dalam Dia yang beri kekuatan kepada aku. Tetapi semua terjemahan bahasa Inggris. Yang jadi subjek adalah saya. I can do everything. See? Through Christ who gave me strength. Terjemahan yang lain, I can do everything. I can do all things. Segala sesuatu. Aku bisa melakukan segala sesuatu. Tapi bukan karena aku hebat. Karena apa? Christ gave me strength. Karena Kristus yang memberikan kekuatan kepada aku. Wah. Kalau saya semua sudah tahu ini. Yohanes 14:12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, supaya aku bisa mengirimkan seorang penolong kepadamu, menyertaimu, tinggal dalammu, sampai kesudahan zaman. Amin, saudara. Satu ayat terakhir mungkin. Dan sama-sama, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kalau yang nggak percaya gimana? Nggak hebat, nggak akan hebat. Tapi yang percaya hebat sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kehebatan kuasa ini akan hebat sesuai dengan kekuatan kuasanya, tetapi bagi yang percaya. Kalau percaya kita itu setengah, ya hebatnya cuma setengah. Tapi kalau kepercayaan kita 3/4, hebatnya 3/4. Tapi kalau full, saya percaya hal-hal yang spektakuler Tuhan bisa kerjakan lewat pelayanan Tomang Chapter. Amin, saudara. Dan ini merupakan visi daripada Demos sendiri. Haleluya. Kita sedang menjalankan visi Demos yang visi daripada Tuhan. Amin. Demos Zakarian sampai bisa membuat gerakan seperti ini. Saya percaya karena ini. Karena eksosia. Kalau dia bisa, apakah saudara juga nggak bisa? Lebih dari bisa. Amin. Yesus saya katakan, engkau akan bisa melakukan pekerjaan yang sama yang aku lakukan. Jadi berarti pekerjaan yang dilakukan Kristus bisa kita lakukan. Bahkan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Nah ini, tapi masalahnya eksosia tadi. Masalahnya kita menyadari nggak kalau kita diberi hak, diberi otoritas, diberi kuasa. Nah ini yang penting. Masih ada ini. Bagi dialah ini yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Dan zaman yang lain seperti kuasanya yang sedang bekerja dengan kuatnya dalam kita. Jadi sebenarnya ada kuasa yang sedang bekerja dengan kuatnya di dalam kita. Cuma kuasa ini tidak bisa kita salurkan keluar. Itu aja. Dan sekaranglah waktunya, saudara. Ini the end of the age. Sementara dukun-dukun masih eksis dengan kuasanya. Bagaimana dengan kita? Saya di India, saudara, saya tantang. Saudara. Saya nggak peduli, saudara. Di Nepal, saya banyak penginjilan ke negara-negara lain. Dengan kuasa Tuhan saja. Kita adalah representative of the kingdom of God. Wow. Yesus datang juga membawa kuasa kerajaan untuk intervensi kerajaan gelap. Diporak-porandakan mereka. Kuasa itu diberikan kepada gereja. Kembali lagi, gereja bukan denominasi. Gereja is you and I. Kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Sekarang tinggal bagaimana kita meresponinya. Itu aja. Seberapa besar engkau meresponi dengan imanmu, sebesar itulah Tuhan akan nyatakan. Karena Tuhan juga mau. Dia tidak mau kita ini memble. Apa sih memble itu? Ya itu. Tetapi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang di dalam Kristus itu. Wah, banyak saudara. Ente-ente saudara. Satu kali aja. Ini lagi-lagi, karena di Kupang itu memang citra dari pertama kali saya dipanggil Tuhan dalam pelayanan yang besar itu dari Kupang. Ketika saya ada di sana, nah, supir saya tadi itu, Jeffrey itu dia ngajak temannya, namanya Arnold. Nah, dia orang dari Medan. Ya. Dia ngomong gini, ini Arnold mau minta didoain. Doa apa? Supaya dapat jodoh. Katanya. Si Arnoldnya marah, saudara. Enak aja gitu. Dia memang sudah umur hampir 40 tapi belum kawin. Saya enggak saya enggak minta itu. Ini buat-buatannya dia aja. Gitu.
Oh ya nggak apa-apa. Tapi kamu kira-kira sudah ada di sini ya. Kita nggak pernah ketemu Arnold ya kenalan dulu. Terus kira-kira kalau Jeffrey bawa kamu ke sini pasti Jeffrey juga kepingin sesuatu Tuhan lakukan dalam hidupmu. Kira-kira apa? Gitu. Oh ya kalau boleh papa saya sakit. Dia kena heart attack, sudah 5 tahun ada di ranjang dia lumpuh, makan pun juga disuapi. Dia nggak bisa berbuat apa gitu. Kasihan papa saya. Di mana? Ada di Medan sudah 5 tahun. Oke, kalau kamu percaya, saya berikan sedikit aja tentang kuasa Tuhan. Kalau kita percaya kalau percaya, ayo kita bersatu hati, yuk kita bertiga, yuk kita lepaskan kuasa kerajaan kepada Bapa kamu. Nah saudara berdoa, Tuhan aku lepaskan kuasamu, kunci-kunci kerajaan sudah engkau berikan kepadaku, sekarang aku buka kunci kerajaan itu. Aku lepaskan kuasamu untuk bapaknya Arnold yang ada di Medan. Dalam nama Yesus, sembuh! Sudah. Salaman, tidur. Besoknya saya ke Surabaya, saudara. Setelah mendarat, baru keluar dari Juanda. Saya di SMS apa di telepon gitu. Ya, ada berita gempar. Gempar apa? Dari Medan Dia nggak ngomong langsung. Papa saya hilang dari ranjang. Loh, maksudnya gimana? Dia jalan 4 kilo sudah keluar dari rumah. Jalan kaki Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, hal-hal yang begini-begini loh. Hal-hal yang begini-begini loh. Dan itu apakah saya melakukan? Enggak, saudara. Saya enggak merasa melakukan apa-apa. Saya cuma tugas saya cuma mendoakan. Cuma itu aja. Dan itu roh sendiri akan bergerak untuk kemuliaannya dia juga. Amin. Saya percaya setiap kita di sini akan dipakai Tuhan dahsyat. Tapi seberapa besarkah iman kita? Itu. Sebesar itu. Kalau orang yang kesurupan, yang orang rasuk setan, saya cuma kadang-kadang, saya kan dulu kalau nandangan hebat, saya injak aja, nggak bisa bergerak mereka. Kadang-kadang kayak dibebani kayak berapa ton gitu. Keluar kamu sekarang gitu. Nggak ada apa-apanya, saudara. Mau melawan nggak bisa. Baru berdiri blak. Ada kan cuma mau antem gitu. Ya oke aja lah, saya ahli bela diri kok. Saya rasa Tuhan juga pengalaman hidup ini Tuhan berikan gitu loh, ya kan. Entah kita itu bagian apa-apa gitu. Tapi dari pengalaman hidup kita itu Tuhan memberikan untuk memang dipersiapkan untuk hal yang seperti itu. Gitu. Banyak saudara kalau saya mau bercerita itu. Nanti aja lain kali lah gitu. Masih banyak sekali. Saudara. Kita mau bangkit berdiri. Kita nyanyikan tak terbatas kuasamu Tuhan. Ya. Mari yang singer tadi bisa maju lagi ya. Sebelum saya serahkan saudara, kita angkat lagi pujian ini saudara. Dan kita mau pada pagi hari ini terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Oh yes Lord. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Oh haleluya. Di saat
Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Musik sementara mengalun dengan pelan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita arahkan pandangan mata kita kepada Dia. Bagaimanakah kita dulunya bisa mengenal Tuhan? Ya memang mungkin barangkali bisa karena dari teman atau dari apa. Tapi saya mau beritahu saudara pagi hari ini, semua karena rencana Allah. Semua karena rencananya. Ketika kita masih ada di tempat yang gelap, ketika kita berjalan mengikuti keinginan-keinginan daging kita, ketika kita jauh dari Dia, ingat, Yesus datang. Dan Dia menyerahkan dirinya untuk menanggung segala perbuatan-perbuatan dosa kita, pelanggaran kita, kesalahan kita. Kita tahu obat dosa itu maut. Allah kita bukan cuma Allah yang kasih saja, tapi Dia Allah yang adil, yang tidak bisa melihat dosa. Adam dan Hawa dosanya tidak banyak saudara, hanya satu dihukum. Kita nggak tahu berapa juta dosa kita. Setiap hari kita masih melakukan pelanggaran dosa. Tetapi lihat tadi, ketika Dia datang kepada milik kepunyaannya, orang-orang kepunyaannya menolak Dia. Tetapi yang percaya kepada Dia dan yang menerima namanya, diberinya eksosia, diberi hak istimewa, diberi privilege, diberi otoritas, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Sama posisimu seperti Kristus saudara. Dia yang sulung. Sementara kita rendahkan diri, kita mau buka hati kita, supaya Roh Tuhan mulai usyik kata ya ramakapasika, supaya Roh Tuhan mulai mengalir di tempat ini. Mari kita rendahkan diri kita saja. Siapa kita? Gak ada yang kuat kita di hadapan Dia. Gak ada yang bisa kita banggakan. Ulamasiku ya lamasata. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, freedom and Christ. Kalau masih ada, mungkin yang masih berhubungan dengan kuasa-kuasa gelap, aku beritahu lebih baik bertobat engkau saudara. Ingat, roh yang ada dalammu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Dan itu harus mulai kita bangkitkan. You have exousia. Ya bukan karena kita baik, kita manusia berdosa, tapi karena gara-gara kita mau menerima Dia dan yang percaya kepada namanya, maka privilege itu diberikan oleh Allah kepada kita. Setelah itu diberikan kuasa, otoritas, dan hak istimewa. Bagaimanakah hidup kita? Tibalah kita untuk berjalan bersama dengan Dia. Yesus katakan, lebih baik aku pergi, supaya aku bisa mengirimkan seorang penolong, Parakletos itu, untuk tinggal di dalammu, menyertaimu. Dan Dia saat ini ada dalammu saudara. Engkau yang percaya kepada Dia, yang menerima Dia, Dia itu ada dalammu.
Dan kita perlu, saudara, setiap saat punya relationship yang baik dengan Dia. Sehingga kita peka, kita tahu apa yang menjadi kehendak Dia. Sehingga hidup kita tidak akan pernah sia-sia di dunia ini. Melakukan pekerjaan Tuhan seperti yang sudah kalian lakukan, saudara, harus penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita ngikuti kehendak Dia, berjalan dengan Dia, maka kita tidak akan pernah stres dalam hidup ini. Di dalam melayani Tuhan gak akan ada beban, tetapi damai dan sukacita itu ada. Itu baru pelayanan yang benar. Mari Tuhan, Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Benaran firman Tuhan sudah kami dengar bersama-sama. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sama dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Beracaralah Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Berbicara terus lebih dalam lagi Roh Kudus kepada setiap anak-anak-Mu. Shikaya Ramashata, Kurapaka Pasita ya Ramashata, Ramahana ya Rawashata, Rawashanda. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Ulalala mas. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Bapa. Kami tinggikan Engkau. Jesus, how great you are, Lord. Jesus. Oh, sheko tarabaka, shekarabaka, lagi. Haleluya, haleluya. Pandang kepada wajahnya, saudara. Biarlah aliran kuasa itu boleh mengalir turun pada pagi ini. Kalau engkau ada yang sakit, bangkitkan eksosia itu. Dia ada dalammu. Kuasa Tuhan, otoritas Tuhan, hal istimewa dari Tuhan untuk menyembuhkan engkau, untuk memulihkan engkau. Musik mengalun dengan pelan. Berdiam diri di hadapan Tuhan, saudara. Lord, we need you. We need you. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Oh, shekayala masa. Bebaskan Roh Tuhan yang ada dalammu, saudara. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan untuk mengekspresikan apa saja yang kau ingin ekspresikan pada pagi ini. Kalau engkau ingin muliakan Dia, muliakan Dia. Kalau ada kata-kata yang taruh dalam engkau, katakan. Jangan takut. Roh Tuhan tidak memberikan ketakutan kepadamu, but spirit of power. Jesus.
Jesus. Sekali lagi tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku percaya, Mukjizat itu nyata. Saya minta Pak John Thompson untuk bisa berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kalau kami boleh ada pada pagi hari ini, benar-benar semuanya adalah kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kami, mengingatkan kami, membawa kami kepada pikiran-Mu, kepada rancangan-Mu, kepada identitas kami yang sesungguhnya, yaitu sebagai anak-anak Allah yang memiliki right, yang memiliki kuasa ya Tuhan, untuk berjalan, untuk bertindak di dunia ini sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Kami mau terus lanjut di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk Pak Yongki yang Tuhan utus kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama-Mu. Kami semua yang percaya sama-sama katakan Amin. Amin. Thank you.